Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngebahas mengenai kisi-kisi soal P3K Kebidanan 2023 ya. Sekarang kita akan ngebahas mengenai PWS-KIA, yaitu pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Dan juga nyalakan juga loncengnya, karena insya Allah kedepannya aku akan sering buat video tentang pembahasan soal kisi-kisi P3K Kebidanan. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke nomor yang pertama ya. Di soal nomor pertama, pemantauan wilayah setempat atau PWS-KIA merupakan A. Alat untuk memantau kesejahteraan ibu, B. Alat untuk memantau kinerja puskesmas, C. Alat untuk memantau kesejahteraan anak, D. Alat untuk memantau kegiatan rutin, dan E. Alat untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan apa sih artinya pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Jadi kita cari kesehatan ya. Kesejahteraan ibu bukan, kinerja puskesmas juga bukan, kesejahteraan anak juga bukan, kegiatan rutin juga bukan. Nah, jadi yang tepatnya itu adalah E ya, alat untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Berikut ini yang merupakan tujuan dari PWS KIA adalah A. Memantau cakupan KIA, B. Merencanakan tindak lanjut, C. Menentukan urutan prioritas masalah, D. Menilai kesenjangan target yang ditetapkan, E. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan wilayah kerja. Tujuan umum dari PWS KIA itu adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan wilayah kerja. Sedangkan poin A sampai D itu adalah tujuan khusus dari PWS KIA, seperti memantau cakupan KIA, merencanakan tindakan lanjut, menentukan urutan prioritas masalah, menilai kesenjangan target yang ditetapkan itu adalah tujuan khususnya. Sedangkan tujuan umum dari PWS KIA adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan wilayah kerja. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya ya, soal nomor 3. Manakah yang bukan merupakan prinsip pengelolaan program KIA? A. Peningkatan kader kesehatan, B. Peningkatan pelayanan neonatal, C. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional, D. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan, D. Deteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Oke guys, sesuai dengan namanya, KIA itu kesehatan ibu dan anak. Jadi kita terfokusnya pada ibu dan anak, otomatis yang bukan merupakan prinsip pengelolaan program KIA itu adalah A ya, jadi yang bukan itu adalah peningkatan kader kesehatan. Sedangkan yang lainnya merupakan prinsip pengelolaan program KIA karena berkaitan dengan neonatal, itu anak ya, terus persalinan berkaitan dengan ibu dan anak, antenatal juga berkaitan dengan ibu dan anak, dan deteksi dini ibu hamil juga berkaitan dengan kesehatan ibu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor berikutnya, nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan batasan dan indikator pemantauan PWS KIA adalah A. Cakupan KB, B. Cakupan akses, C. Kunjungan neonatal, D. Penjaringan deteksi dini, E. Kunjungan ibu hamil. Yang bukan merupakan batasan dan indikator pemantauan PWS KIA adalah cakupan KB ya. Sedangkan yang lainnya kayak cakupan akses, kunjungan neonatal, penjaringan atau deteksi dini, kunjungan ibu hamil itu termasuk ke dalam indikator pemantauan PWS KIA. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Data PWS KIA diperoleh dari sumber berikut, kecuali A. Laporan persalinan benar, B. Laporan BPS, RB, dan RS ini benar juga ya. Register kohort ibu dan bayi ini juga benar. Laporan dari Dinas Kesehatan, laporan dari fasilitas wilayah puskesmas. Yang tidak benar itu adalah D ya. Jadi data PWS KIA itu tidak diperoleh dari data dari Dinas Kesehatan, tapi diperolehnya dari laporan persalinan, BPS, RB, RS, register kohort, dan juga laporan dari fasilitas di wilayah puskesmas. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Pemantauan grafik PWS KIA berdasarkan urutan berikut. Jadi pemantauan grafik itu urutannya adalah A. Pengumpulan data, pengolahan, gambar grafik, ini kurang lengkap ya. B. Pengolahan data,
Selanjutnya itu ada analisis dan tindak lanjut. Pengolahan B, pengolahan data. Pengolahan lagi, analisis data, grafik ini juga kurang tepat. C, pengolahan data, analisis data, gambar grafik, tindak lanjut. Ini juga kurang tepat, harusnya gambar grafik dulu baru analisis. D, pengumpulan data, analisis. Nah, ini juga kebalik ya, harusnya gambar grafik dulu baru dianalisis dan ditindaklanjut. E, pengolahan data, penggambaran, analisis grafik, dan tindak lanjut. Nah ini jawaban yang tepat adalah E ya. Jadi setelah data dikumpulkan, lalu datanya itu akan diolah. Setelah data diolah, lalu akan penggambaran grafik. Dan setelah di penggambaran grafik, dianalisis dan ditindaklanjut ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Data sasaran PWS KIA adalah sebagai berikut kecuali sesuai dengan namanya kesehatan ibu dan anak. Kita cari yang bukan ibu dan anak ya. Seluruh bayi betul. Neonatus betul. Ibu hamil betul. Ibu bersalin juga betul ya. Yang bukan itu adalah tenaga kesehatan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Karena di sininya kecuali. Kita lanjut lagi ke soal nomor 28. Data pelayanan PWSK yang didapatkan dari hal-hal berikut kecuali jumlah K1, jumlah K4, jumlah ibu hamil risiko yang dirujuk, betul. Jumlah K1 betul ya, K1 akses. K4 betul, jumlah ibu hamil yang dirujuk di risiko dirujuk, betul. Jumlah bayi yang dilayani oleh tenaga kesehatan, betul. Yang bukan itu jumlah kader yang ada di wilayah setempat. Jadi jawaban yang benar adalah E. Manakah urutan yang benar dari proses penerapan PWS KIA? Penerapannya itu adalah A. Persiapan pelaksanaan pelaporan, B. Persiapan pemantauan pelaporan, C. Persiapan pemantauan pelaksanaan pelaporan, ini kebalik ya. D. Persiapan pelaporan pemantauan pelaporan, ini juga bukan. E. Persiapan pelaksanaan pemantauan pelaporan. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Kita persiapan dulu, lalu dilaksanakan, setelah dilaksanakan dipantau dan juga dilakukan pelaporan. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Perhitungan formulasi bumi risiko tinggi adalah ibu hamil dikatakan beresiko tinggi itu apabila didapatkan dalam pemantauan itu 20% sasaran bumil. Apabila dikatakan risiko tinggi, jadi kita cari yang 20% dan jawabannya itu adalah B ya. Jadi bumil dikatakan risiko tinggi itu 20%. Oke. Oke guys, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.